Mata kuliah komputer 4 itu arahnya adalah praktikum. Praktikum komputer yang khususnya disebut, kalau boleh saya bilang, praktikum statistika. Di mana ada mata kuliah statistikanya, lalu ada praktikum komputernya untuk mendukung statistika. Nah, kita akan mempelajari tool untuk membantu mata kuliah statistika, yaitu SPSS. Karena ini memang praktikum komputer dan tidak bisa dilaksanakan di fasilitas Universitas Subang atau fakultas ya atau luring dalam luar jaringan. Jadi diharapkan Anda itu bisa melaksanakan praktikum itu di rumah masing-masing ya, di rumah masing-masing. Tentu Anda harus menggunakan laptop, tentu Anda harus memiliki programnya gitu, dan tentu harus menyiapkan waktu dan prasarananya ya. Nah, oke, saya share dulu silabusnya ya. Nah, ini silabus dari komputer 4 dari Fakultas Agronomistis dan Rekayasa Pertanian, program studi agroteknologi, nama mata kuliahnya komputer 4, jumlah SKS-nya 1, semester genap, dan dosen pengampunya saya ya. Nah, deskripsi mata kuliahnya itu, mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana mengolah data menjadi bentuk yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Mata kuliah ini berisikan tentang pengenalan SPSS, mengelola file transformasi data, statistik deskriptif, statistik induktif, analisis korelasi, analisis regresi, chi-square test, one sample Kolmogorov-Smirnov test, two independent sample test, two related sample test, K independent sample test, dan K related sample test. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah ini dalam hal pengetahuan diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang penginputan data ke dalam SPSS, pengolahan data, penggunaan fungsi menu SPSS, statistik deskriptif dan statistik induktif, analisis korelasi dan regresi, dan non-parametric test sebagai tes pengetahuan tambahan. Di sisi keterampilan, mahasiswa mampu menggunakan tools SPSS, fungsi yang ada terdapat dalam menu SPSS, lalu bisa menganalisa hasil pengolahan data. Dan di sisi sikap, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan tool SPSS dalam pengolahan data pada suatu penelitian, serta dapat menganalisa hasil yang diperoleh dari pengolahan tersebut. Di sisi ini, Anda masih diarahkan secara general ya, penelitian, bukan hanya sebatas penelitian tentang pertanian. Oke, ini adalah deskripsi tiap pertemuannya ya. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir nanti RPS-nya akan saya kasih ya di Google Classroom. Ini ya sampai pertemuan dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir sampai UAS. Nah, selanjutnya adalah kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan itu perkuliahan akan dilakukan secara hybrid learning ya. Gitu. Jadi kemungkinan kalau seperti tatap maya ini akan hanya beberapa kali akan saya adakan. Karena apa? Karena tidak mungkin efektif ya. Karena saat sekarang juga itu yang datang cuma seginian. Sebentar ya, saya pause dulu. Selain dari tatap maya, jadi sebagian besar itu matkulnya itu pelaksanaan perkuliahannya itu karena kurang efektif ya dengan Zoom meeting ini. Gitu ya, kurang efektif dengan Zoom meeting ini karena apa ya, memang bentrok dengan ada yang kerja ya, terus memang jadwalnya agak siang ya, jam 1 gitu. Nah, biasanya saya untuk praktikum ini akan membuat konten ya di YouTube. Jadi Anda bisa mereviewnya di kemudian hari. Nah, untuk tugasnya itu tugas mingguan pertemuan. Jadi ya memang
akan saya tagihkan dalam 1 minggu. Gitu. Ya, jadi pertemuan hari ini ada tugas, nanti pertemuan kedepannya yaitu tugas harus masuk, entah lebih cepat, lebih baik, atau sampai minggu pada saat pertemuan selanjutnya. Resiko jika memang Anda menunda-nunda pekerjaan di setiap minggunya, nanti juga akan menjadi menumpuk ya tugasnya. Jadi diharapkan biasanya saya tidak akan sampai 1 hari atau apa gitu kan. Biasanya dalam 1 minggu tugas itu. Bentuk perkuliahan kita ya ini ya. Kadang saya minta tatap maya sesuai dengan persetujuan Anda. Gitu. Kalau pertemuan sekarang ya saya harus tatap maya gitu ya. Dan ini direcord dan nanti akan saya share ya recordnya ini untuk rekan-rekan yang lain yang tidak bisa mengikuti perkuliahan ini bisa ikut juga gitu. Nah, selanjutnya kalau materi perkuliahan itu akan saya buat konten video ya. Dan materi dan tugas yang secara tertulis dan instruksi-instruksi itu ada di Google Classroom. Gitu. Nah, mangga kalau mau berdiskusi di sana supaya bareng-bareng ngelihatnya gitu sama rekan-rekan yang lain. Itu mangga begitu. Nah, saya pikir itu win-win solution dan juga memang metode hybrid learning yang akan mengadaptasi pembelajaran jarak jauh di mata kuliah komputer 4 ini, khususnya dalam tanda kutip ya ini adalah praktikum. Begitu. Jadi agak bingung juga karena praktikum tapi tidak praktek ya. Artinya kita harus arahkan prakteknya itu di lokasi masing-masing. Tentu ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya adalah infrastruktur itu harus Anda persiapkan. Ya, minimal adalah komputer atau laptop. Itu karena memang ini adalah praktikum komputer. Tentu juga ada presensi ya. Jadi diharapkan presensi itu Anda isi. Nanti akan saya buatkan presensi yang ada di Google Classroom juga ya. Jadi presensi diisi setiap minggunya. Link presensi akan sama. Jadi kan kalau Anda ngisi presensi itu kan ada timestamp-nya, ada waktu pengerjaannya, waktu menginputnya. Jadi saya enak ya. Jadi Anda itu ya kalau mau kehadiran itu ya hari Sabtu gitu. Artinya saya mengetahui kalau Anda tuh mengecek minimal Google Classroom di kelas saya itu pada jam yang sesuai ya. Jangan absen classroom jadwalnya Sabtu ngekliknya Senin atau Selasa yang nggak akan saya hitung gitu. Jadi saya harapkan ininya Anda ngabsen atau presensi itu sesuai dengan jadwal waktunya gitu ya. Nah, untuk pembukaan itu ya saya sudah mengemukakan kontrak perkuliahan dan silabus mata kuliah. Kemudian atau selainnya itu ada kontrak ya, maaf kurang ya, untuk penilaian. Nah, penilaian insya Allah Anda itu harus mengecek si akadnya ya. Si akadnya kalau yang belum registrasi itu belum turun ke kelas ya untuk statistika ini, tapi mungkin minggu depan akan ketahuan lah ya siapa aja yang masuk masuk absensi, siapa aja yang enggak. Jadi sistemnya begini. Ketika Anda absen di Google Classroom ya bebas ya, siapa saja bisa menginput. Tapi ketika saya masukkan ke si akad ya yang ada yang sudah registrasi saja. Begitu. Jadi mohon mohon diperhatikan juga di masalah administratifnya. Saya juga akan mengecek di kehadirannya, kan diinputin di situ ya kehadiran untuk setiap pertemuannya yang nanti langsung terakumulasi dengan nilai di sistem begitu. Nah, paling itu ya untuk selanjutnya silahkan nanti akan saya kirim link. Anda tugas yang pertama itu adalah
nanti untuk menghadapi pertemuan kedua itu mahasiswa dapat memahami tentang SPSS, ya. Mampu memahami apa itu SPSS, sejarah SPSS. Nah, ini syaratnya itu Anda harus punya SPSS di gadget masing-masing ya, di komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Jika belum punya, ya Anda harus install, ya. Anda harus install. Karena apa nih? Pengalaman belajar, dosen memberikan penjelasan mengenai kepanjangan SPSS, sejarah SPSS, mempraktekkan penginstalan software SPSS. Jadi saya ternyata memiliki kewajiban dalam penginstalan software SPSS. Jadi tolong silahkan Anda itu cek ya, saya share. Nah, ini ada cara download dan install SPSS ya. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, jadi Anda bisa mempelajari cara download dan install SPSS 25 di masing-masing laptop Anda. Jadi mohon Anda cek ya di sini. Mangga masalah like dan subscribe mah telangkung ya. Tapi mangga dari sini atau ya referensi yang lain ya, referensi yang lain. Dan jika ada kendala silakan didiskusikan di dalam Google Classroom. Nah, jadi itu ya tugas pertamanya. Untuk pertemuan kedua kita akan sangat membahas teknis pengenalan SPSS. Jadi pastikan Anda itu sudah terinstall SPSS-nya. Kewajiban saya dalam mempraktikkan instalasi SPSS-nya sudah saya buatkan di YouTube ya. Bisa Anda cek. Ini kira-kira kendalanya rekan-rekan yang lain apa ya? Untuk tatap maya kira-kira. Apakah ini waktunya kesiangan? Atau mungkin menunggu awak tiap bulan sekali aja Pak? Biar kuotanya masih ada. Gitu. Karena lumayan ya kuotanya itu kalau 50 menit itu bisa sampai 1 giga sampai 2 giga. Gitu. Sok aja, jadi makanya akan saya batasi sih untuk tatap maya ya. Jadi kemungkinan insya Allah saya akan buat seperti konten-konten saja agar Anda bisa membacanya di YouTube. Gitu. Kalau di YouTube kan ya itulah apa ya, agak hemat lah mungkin ya. Mangga bisa ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab saja sebelum mengakhiri sesi tatap maya perkuliahan komputer 4 ini. Jadinya gini Pak, kan kalau misalkan dari pengalaman yang udah gitu, kita kalau misalkan pakai aplikasi Classroom ataupun Zoom Meeting emang suka sedikitan yang ikutannya. Karena kebanyakan kalau ditanya kenapa gitu, katanya kurang paham gitu kalau misalkan pakai yang kayak gitu. Jadi cuma biasanya kalau nge-share informasi itu di grup WhatsApp. Oh, jadi begitu. Ya sudah, berarti ya udahlah, saya ikut aja ya supaya untuk kepentingan bersama. Ya silahkan buat, tapi nggak apa-apa banyak grup WhatsApp nih. Nggak apa-apa. Ya, jadi silakan Anda buat grup WhatsApp komputer 4 kelas karyawan ya. Karyawan dan reguler ya. Ini kayaknya dipisah ya, jadi nggak apa-apa lah, silakan dipisah aja. Ini khusus untuk karyawan. Mangga, silakan pilih yang reguler mah lewat Classroom. Kalau karyawan mintanya yang grup WhatsApp ya. Silakan buat aja, terus invite saja saya. Jika tidak, silahkan, ini akan saya share ya rekamannya seperti berbentuk di Google Drive ya, di Google Drive saja supaya Anda bisa mereviewnya kembali, dan materi silabus serta link presensi akan saya kirim di
Classroom maupun kalau Classroom kan itu ya untuk saya bahan absensi saya ya sebagai pengajar pengampu. Jadi ini ya. Kalau untuk grup WA mangga silahkan. Gitu ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, terima kasih. Ditunggu ya grup WA-nya, akan saya kirim itunya. Wadul kalam, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.